sejak kapan? Udah Jawaban? maksudnya setelah penyampaian jawaban ini langsung disepakati atau gimana Pak? Iya dong, ya prosesnya emang itu kok. Oh itu ya, Persija gimana Pak? Jadi MPT itu Pak, Persija Pak. Persija Pak, kemarin pas pertemuan kemarin. Itu tahu? Nggak tahu Pak. Jadi nanti kalau misalnya Persija jadi PT Pak, apakah nanti Pemprov DKI akan membeli sahamnya Pak? Nggak tahu, belum tahu ya. Belum tahu ya Pak ya? Belum tahu. Oh gitu ya Pak ya? Kan APBD kemungkinan sampai Januari nggak Pak? Januari, Diprediksi sampai akhir Januari. ya pertengahan lah. Ini udah disiapkan Pak jawaban-jawaban yang Udah, mau tak nyiapin. Pak, ini kan 2013 nggak tahu banyak yang Hah? 2013 kan banyak yang Iya. 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 Semuanya kebut-kebutan. mana mau jadi fokus Pak? Yang menjadi fokus prioritas Fokusnya banjir macet. maksudku normalisasikah dulu atau di tunnel atau sumur resapan Semuanya. semuanya Pak. Potret terus. Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini, Kamis 27 Desember 2012, adalah dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jakarta tahun anggaran 2013. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Gubernur dan segenap jajaran eksekutif, yang terhormat para anggota Musbida atau yang mewakili, yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat hadir dalam rapat paripurna ini dalam rangka penyampaian jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas perhatian hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam rapat paripurna tanggal 21 Desember 2012 yang lalu, fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Dalam pemandangan umumnya, fraksi-fraksi telah menyampaikan saran, pendapat, pertanyaan,
dan koreksi terhadap Raperda dimaksud. Berkenan dengan itu, pada hari ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tersebut. Dengan harapan jawaban yang akan disampaikan seluruhnya dapat mengakomodasi pemandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pengantar kami dalam awali rapat paripurna hari ini. Kini kita dengarkan bersama jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Gubernur, dan kepada Saudara Gubernur kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Sekda, Wali Kota, Bupati, dan seluruh pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian penjelasan Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Sebelum menyampaikan penjelasan lebih lanjut, terlebih dahulu saya beserta jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, saran, dan komentar yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap materi rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Hal ini tentunya akan menjadi masukan yang sangat berharga dan bahan pertimbangan dalam proses pembahasan selanjutnya. Dalam menyampaikan penjelasan ini, eksekutif berupaya menanggapi dan menjawab pandangan umum seluruh fraksi secara lengkap dan menyeluruh. Namun mengingat banyaknya pertanyaan, saran, dan komentar yang disampaikan tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi kepada seluruh fraksi, perkenankan saya hanya menyampaikan jawaban dan tanggapan terhadap hal-hal strategis yang menyangkut kebijakan. Sedangkan terhadap pertanyaan yang bersifat teknis dan materi memerlukan klarifikasi lebih lanjut, eksekutif mengharapkan kiranya dapat dibahas pada rapat kerja komisi. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan, mengawali penjelasan ini, saya akan memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan rencana target ekonomi makro tahun 2013. Terhadap pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Partai Gerindra berkaitan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 6,8 sampai dengan 7,0%, dan apakah target tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan program kerja dan kegiatan
sebagaimana pertanyaan fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dapat saya jelaskan sebagai berikut. Dalam menentukan target ekonomi makro tahun 2013, pemerintah Provinsi DKI telah membahasnya bersama dengan pihak-pihak yang berkompeten, yaitu Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, pakar, akademisi, dan praktisi ekonomi dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap kondisi perekonomian Jakarta tahun 2011 dan 2012 serta proyeksi tahun 2013. Di samping juga mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi nasional dalam APBN tahun 2013. Asumsi yang dibuat tidak hanya mempertimbangkan perkembangan ekonomi sektoral, proyeksi potensi investasi dan kondisi ekonomi sosial, tetapi juga mempertimbangkan faktor eksternal berupa kebijakan yang mungkin diterapkan oleh pemerintah pusat, serta perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh pada perekonomian Jakarta. Oleh karena itu, dalam rangka pencapaian target asumsi ekonomi makro tersebut, pembangunan diarahkan melalui penyusunan program dan kegiatan untuk mewujudkan pro-job, pro-growth, pro-environment, dan target MDGs. Untuk itu, saya sependapat bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bekerja lebih keras lagi seperti yang disarankan oleh fraksi Hanura Damai Sejahtera. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya izinkan saya memberikan penjelasan terhadap pandangan fraksi berkenaan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Terhadap pendapatan daerah, saya mulai dengan menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendapatan daerah terkait dengan penyelesaian online sistem pajak daerah yang ditanyakan oleh fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan dan fraksi Partai Demokrat sebagai berikut. Saat ini Dinas Pelayanan Pajak sudah melaksanakan online sistem terhadap 800 wajib pajak, sementara masih terdapat wajib pajak yang belum menerapkannya. Untuk itu pada tahun 2013 akan dilaksanakan pengembangan online sistem terhadap 9.951 wajib pajak dari jenis pajak hiburan, pajak restoran, pajak kota, dan pajak parkir dengan metode cash management system. Pelaksanaan online system ke depan akan dilakukan melalui kerjasama dengan bank, di mana bank akan membangun cash management system yang dapat memberikan informasi langsung atas setiap transaksi yang dilakukan wajib pajak kepada Dinas Pelayanan Pajak. Namun demikian, untuk mengantisipasi pelaksanaan online system tersebut, Dinas Pelayanan Pajak tetap akan mempersiapkan sumber daya manusia teknologi informasi. Dengan dikembangkannya online sistem pajak ini, diharapkan ke depan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak di luar pajak kendaraan bermotor, sebagaimana diharapkan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk optimalisasi serta persiapan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan atau PBB seperti yang dipertanyakan oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dapat disampaikan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah antara lain dengan menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan pendaerahan PBB, melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, membentuk 43 unit pelayanan pajak daerah di tingkat kecamatan, mempersiapkan sistem dan perangkat pendukung, serta melakukan sosialisasi tentang pemungutannya. Sedangkan menanggapi komentar dan saran fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa mengenai minimnya kontribusi BUMD terhadap PAD tahun 2013 dan upaya peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis BUMD, eksekutif sependapat bahwa perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan profesionalisme BUMD sesuai dengan core kompetensi dalam melaksanakan bisnisnya sebagaimana telah saya arahkan kepada seluruh direktur BUMD. Kemudian mengenai peluang mendapatkan dana khusus hubungan dengan kedudukan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia,
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, seperti yang dipertanyakan oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dapat saya jelaskan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk mengusulkan pendanaan bagi DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI. Namun, hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan. Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus berupaya melakukan koordinasi dan negosiasi agar pemerintah pusat dapat merealisasikan anggaran untuk DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Rapat Dewan yang saya hormati, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan serta menanggapi komentar dan saran atas pandangan umum fraksi terkait dengan belanja daerah. Menanggapi saran dari fraksi Hanura Damai Sejahtera agar pengaturan penanganan kebersihan, penghijauan, dan pengelolaan sungai yang harus dilakukan secara intensif agar masyarakat menjadi terbiasa dan disiplin menjaga kebersihan sungai, eksekutif sependapat. Untuk itu, penanganan sampah di kali dan saluran yang selama ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2013 secara bertahap akan dialihkan kepada Dinas Kebersihan, termasuk sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan program reduce, reuse, recycle, sehingga diharapkan penanganan kebersihan di kali dan saluran dapat lebih fokus. Kemudian menanggapi komentar dan saran dari fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa mengenai perlunya upaya untuk mencari sumber pendanaan lain di luar APBD dan langkah-langkah terobosan baru untuk penanganan banjir pada prinsipnya saya sependapat. Untuk itu pada tahun 2013, kerjasama dengan pemerintah pusat akan dilanjutkan untuk menormalisasi Kali Pesanggeran, Kali Angke, dan Kali Sunter, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan, sedangkan untuk pelaksanaan konstruksinya akan dianggarkan oleh APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Begitu pula untuk penataan Kali Ciliwung yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan relokasi penduduk di bantaran Kali Ciliwung yang bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Skema pendanaan yang sama juga dilakukan terhadap pengerukan sungai yang dilaksanakan melalui program JEDI antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dananya bersumber dari pinjaman Bank Dunia. Hal ini sekaligus menanggapi permintaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar program JEDI dapat segera direalisasikan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan fraksi Partai Hanura Damai Sejahtera dan fraksi Partai Demokrat terkait dengan peninjauan kembali penguasaan lahan TPU Pondok Rangon sebagai berikut. Saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan evaluasi untuk penguasaan lahan TPU tersebut. Namun secara paralel tetap akan dilakukan pembebasan tanah masyarakat di area penguasaan TPU yang secara bertahap akan dimulai pada tahun 2013. Rapat Dewan yang saya hormati, menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai prioritas antara peningkatan ratio dengan penyediaan transportasi publik dapat eksekutif jelaskan bahwa berdasarkan pola transportasi makro yang telah ditetapkan, keduanya mendapatkan prioritas yang sama. Dapat saya informasikan bahwa saat ini road ratio di Jakarta baru mencapai 7,31%. Sementara target pada RT/RW 2030 adalah 10%, sehingga masih dibutuhkan penambahan ruas jalan baru. Sebagai gambaran bahwa pembangunan 2 ruas jalan layang non-tol dengan lebar 17,5 meter sepanjang kurang lebih 8,5 kilometer hanya memberikan kontribusi terhadap road ratio sekitar 0,02%. Sedangkan untuk penyediaan angkutan umum saat ini masih diperlukan upaya untuk pembangunan MRT dan monorail, pengembangan busway, serta permajaan angkutan umum. Namun demikian, saya sependapat dengan saran fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa dalam pengembangan busway perlu memperhatikan ketersediaan bahan bakar gas. Sedangkan dalam penyaluran permajaan umum, angkutan umum, mekanisme hibahnya perlu dikaji secara mendalam. Hadirin yang saya hormati,
Selanjutnya mengenai pertanyaan fraksi Partai Demokrat tentang dasar hukum dan mekanisme pemberian hibah serta status kepemilikan tanah untuk pembangunan kampung kumuh sebagaimana juga ditanyakan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dapat saya sampaikan penjelasan sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2011, pemberian hibah berupa bantuan uang kepada masyarakat dalam rangka penataan kampung dimungkinkan untuk dilaksanakan. Adapun mekanisme penyalurannya dilakukan melalui penilaian kelayakan proposal usulan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk diberikan rekomendasi persetujuannya. Terkait dengan status kepemilikan tanah untuk pengembangan pemukiman kumuh dapat dilakukan dengan pola pembangunan di atas tanah milik sendiri sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah dan tidak dalam sengketa. Pembangunan di atas tanah milik negara sesuai dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk penguasaan tanah negara, dan pembangunan di atas tanah yang telah dibebaskan oleh Pemda yang lokasinya sesuai dengan peruntukan tata ruang. Mengenai rencana pembangunan rumah susun Nagrak Cilincing, seperti yang ditanyakan oleh fraksi Hanura Damai Sejahtera, dapat dijelaskan bahwa lahan pada lokasi tersebut saat ini masih dalam sengketa dan sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk itu, pembangunan rusun Nagrak Cilincing baru dapat dilaksanakan apabila proses hukum atas sengketa kepemilikan lahan dapat diselesaikan. Selanjutnya terkait saran dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan fraksi Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa agar status lahan untuk pembangunan Stadion BMW diselesaikan terlebih dahulu, dapat saya sampaikan bahwa saat ini status lahan untuk Stadion BMW sudah tidak ada masalah sengketa dan sedang memasuki proses sertifikasi di BPN. Namun demikian, tahap awal pembangunan Stadion BMW pada tahun 2013 akan dilaksanakan setelah sertifikat tersebut terbit. Ketua dan anggota Dewan yang saya hormati, terhadap saran fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi Hanura Damai Sejahtera untuk memberikan kemudahan pembayaran klaim terhadap tagihan yang disampaikan oleh rumah sakit, eksekutif sependapat. Dapat disampaikan bahwa pada umumnya keterlambatan pembayaran klaim tagihan rumah sakit terjadi karena banyaknya dokumen tagihan yang harus diverifikasi oleh sumber daya manusia yang terbatas. Dampak dari keterlambatan verifikasi klaim tagihan rumah sakit ini terlihat pada tagihan bulan Oktober sampai dengan Desember 2012 yang tidak dapat ditagih sebesar 355 miliar. Seperti dipertanyakan oleh fraksi Partai Demokrat tentang adanya hutang pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada rumah sakit pada tahun 2012. Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bekerja sama dengan lembaga asuransi pihak ketiga untuk melakukan proses verifikasi klaim tagihan rumah sakit. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat, eksekutif sedang mengembangkan sistem informasi jaminan pemberian kesehatan yang terintegrasi antara puskesmas dengan RSUD seperti yang disarankan oleh fraksi Partai Demokrat. Pengembangan sistem informasi tersebut saat ini sudah dalam tahap penyusunan modul kepesertaan dan direncanakan segera akan dilengkapi dengan modul sistem informasi berupa modul pelayanan, pembiayaan, dan pengaduan pelanggan. Kemudian terkait pertanyaan lainnya dari fraksi Partai Demokrat tentang pembebasan biaya kesehatan untuk semua warga DKI Jakarta yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kelas 3 seperti diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012, apakah tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 yang hanya menanggung JPK bagi penduduk miskin dan rentan, dapat disampaikan sebagai berikut. Pelayanan kesehatan di kelas 3 adalah pelayanan minimal yang dapat diberikan oleh rumah sakit, sehingga tingkat pelayanan inilah yang memungkinkan untuk diakses oleh seluruh masyarakat termasuk yang tidak mampu. Tetapi bagi penduduk yang mampu dan membutuhkan kenyamanan lebih baik, pada umumnya kurang berminat
untuk menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan di kelas 3. Dengan dasar pemikiran ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan biaya bagi penduduk yang bersedia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di kelas 3. Sesuai dengan pasal 34 ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009, diamanatkan bahwa JPK bagi penduduk mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang per orang secara sukarela. Artinya bagi penduduk mampu yang ingin mendapatkan kenyamanan lebih baik dapat menggunakan pelayanan kesehatan di atas kelas 3 dengan tanggungan sendiri. Namun apabila secara sukarela mau dilayani di kelas 3, maka penduduk yang bersangkutan dapat juga dibebaskan dari biaya JPK. Dengan demikian, sejalan dengan saran dari fraksi Partai Demokrat dan untuk menghindari pemahaman yang berbeda-beda, maka saya sependapat untuk menyempurnakan peraturan terkait dengan pengelolaan JPK. Pimpinan dan para anggota Dewan yang saya hormati, terhadap perlunya peningkatan pengawasan dan penggunaan Kartu Jakarta Pintar pada saat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun petunjuk pelaksanaan biaya personal siswa miskin yang di dalamnya juga mengatur mekanisme pengawasan penggunaan BPSM. Dengan demikian, melalui mekanisme tersebut diharapkan akan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran BPSM baik oleh peserta didik, orang tua maupun pihak lain yang tidak berkepentingan. Hal ini sejalan dengan saran yang disampaikan fraksi Partai Golongan Karya dan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya masih terkait dengan saran fraksi Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga fraksi Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa tentang perlunya sarana pendidikan yang memadai sesuai dengan teknologi yang sedang berkembang. Dapat saya sampaikan bahwa tersebut memang diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Namun demikian perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, maupun kesiapan tenaga pendidik di sekolah. Kemudian menjawab pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang skala prioritas antara peningkatan akses pendidikan dengan pemenuhan sarana prasarana pendidikan, dapat saya jelaskan bahwa kedua hal tersebut merupakan hal yang penting yang harus dilaksanakan secara paralel untuk mendukung pencapaian indikator pendidikan seperti angka partisipasi kasar, angka putus sekolah, serta rata-rata tingkat kelulusan peserta didik. Peningkatan akses pendidikan yang tidak dibarengi dengan pemenuhan sarana dan prasarananya tidak akan dapat memperlancar proses belajar mengajar. Sementara peningkatan sarana prasarana yang tidak dibarengi dengan akses pendidikan tidak akan dapat memberikan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Namun mengingat sarana prasarana pendidikan pada umumnya sudah memadai, sementara masih banyak masyarakat yang memerlukan akses pendidikan, maka pada tahun 2013 prioritas diberikan pada pemerataan akses pendidikan. Rapat Dewan yang terhormat, dalam upaya meningkatkan pelayanan di kecamatan dan kelurahan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penataan ruang pelayanan di kecamatan dan di kelurahan agar pelayanan kepada masyarakat lebih transparan dan kualitasnya dapat lebih ditingkatkan. Di samping itu juga akan dikembangkan desain standar kantor kecamatan dan kelurahan yang bernuansa budaya Betawi. Kebijakan ini sejalan dengan apa yang disarankan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang perlunya standarisasi kantor lurah dan kantor camat di DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di garis depan. Terkait dengan saran yang disampaikan oleh fraksi Partai Golongan Karya mengenai transparansi terhadap usulan masyarakat, baik yang disetujui maupun yang ditolak, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan atau apatis terhadap kegiatan pembangunan, eksekutif sepakat dengan hal tersebut. Oleh karena itu, pada proses perencanaan 2013 telah dikembangkan sistem informasi yang dapat mencatat historis usulan masyarakat, mulai dari rembuk RW, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang kota kabupaten maupun musrenbang provinsi hingga raperda APBD yang akan diinformasikan kepada masyarakat setelah APBD ditetapkan. Selanjutnya, menanggapi saran dari fraksi Partai Demokrat dan fraksi Hanura Damai Sejahtera
mengenai penataan pedagang kaki lima atau PKL di 5 wilayah kota. Saya sependapat bahwa lokasi penempatan PKL harus mudah dijangkau konsumen dan upaya penataan PKL tidak harus dibarengi dengan penambahan jumlah PKL yang ada. Untuk itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembangunan penampungan baru, penataan dan peningkatan fasilitas PKL dengan pola sistemik yang diintegrasikan dengan penguraian kemacetan, pemanfaatan ruang atau pojok UKM yang disediakan oleh pengelola mal sebagai corporate social responsibility, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaannya. Rapat Dewan yang saya hormati, pada bagian akhir saya akan menjawab pertanyaan, saran, dan komentar fraksi-fraksi yang berkaitan dengan pembiayaan daerah. Menjawab pertanyaan mengenai realisasi penerimaan dan penggunaan program Jakarta Emergency Dredging Initiative atau JEDI tahun 2012 sebesar 32,60 miliar rupiah dan rencana penggunaan tahun 2013 sebesar 110 miliar rupiah yang disampaikan oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan pencairan pinjaman tersebut seperti yang dipertanyakan fraksi Hanura Damai Sejahtera dapat saya jelaskan sebagai berikut. Penerimaan pembiayaan sebesar 32,60 miliar rupiah untuk proyek JEDI pada tahun 2012 tidak dapat direalisasikan karena pinjaman tersebut belum efektif untuk diteruskan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, guna memperlancar proses penerusan pinjaman dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 110 miliar rupiah pada tahun 2013, eksekutif mohon kepada DPRD untuk dapat mendukung percepatan penerbitan persyaratan administrasi yang diperlukan. Berkaitan dengan PMP yang dialokasikan kepada PT Bank DKI sebesar 450 miliar rupiah, seperti yang disampaikan oleh fraksi Hanura Damai Sejahtera dan fraksi Partai Golongan Karya, dapat saya jelaskan bahwa hal ini diperlukan karena Bank Indonesia berencana akan merevisi aturan modal untuk perbankan harus memenuhi rasio kecukupan modal atau KAR sebesar 10,5% mulai Januari 2013. Di samping itu ada kesepakatan BPD regional champion untuk menjaga KAR minimal 15%. Sementara saat ini nilai KAR PT Bank DKI adalah sebesar 9,57%. Sehingga dengan penambahan PMP sebesar 450 miliar rupiah, diharapkan akan meningkatkan KAR PT Bank DKI menjadi 16,43%. Kemudian menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan fraksi Hanura Damai Sejahtera tentang realisasi pencairan dana hibah MRT untuk tahun 2012, termasuk kondisi proyek hingga saat ini dan rencana penggunaan dana hibah tahun 2013 serta target pembangunannya, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Anggaran hibah MRT tahun 2012 tidak dapat direalisasikan karena saat ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan evaluasi terhadap besaran biaya pelaksanaan konstruksi MRT dan renegosiasi terhadap proporsi pembiayaan yang harus ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini perlu dilakukan agar beban yang ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pengelolaan MRT dapat diminimalisir. Sementara anggaran hibah yang dialokasikan untuk PT MRT Jakarta tahun 2013 diharapkan dapat direalisasikan untuk pembangunan fisik MRT sesuai dengan hasil evaluasi dan renegosiasi yang disepakati oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Rapat Dewan yang saya hormati, demikian tanggapan yang dapat saya sampaikan terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD mengenai materi Raperda APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan atas perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti penjelasan yang saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya dalam upaya kita bersama melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga kota Jakarta.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur yang telah menyampaikan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Jawaban Gubernur tersebut akan menjadi perhatian dan bahan pembahasan Dewan, baik dalam rapat kerja komisi-komisi bersama eksekutif maupun dalam penyusunan laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mengenai penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta, permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna, penanda tanganan berita acara persetujuan dan pendapat akhir Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013, insya Allah akan disampaikan dalam rapat paripurna. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna Dewan hari ini, dan atas perhatian hadirin kami ucapkan terima kasih. Akhirnya, sebelum ditutup, jadi Menas Polri dari fraksi Partai Demokrat. Baik, silakan Pak John. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur untuk transparansi pembahasan anggaran, maka fraksi Partai Demokrat memintakan pada saat pembahasan anggaran dengan SKPD, maka kami menyarankan untuk mendukung program daripada Gubernur dan Wakil Gubernur dalam transparansi, maka kami mengundang semua media, baik media elektronik, media cetak maupun perwakilan rakyat dan penegak hukum lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna Dewan hari ini, dan atas perhatian hadirin kami ucapkan terima kasih. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak anggota yang tidak hadir saat ini untuk mendengarkan jawaban dari Gubernur, tanggapannya seperti apa, Pak? Banyak anggota yang ada untuk mendengarkan jawaban Gubernur. Oh, ya ditanyakan ke Pak Ketua. Yang paling penting buat saya forumnya terpenuhi. Soal Jepang gimana? Ini terus, ini tiap hari kita godok terus. Sekarang udah sampai mana rencana ini? Rencanakan di mana aja nih? Jadi kita sampaikan dari MT Haryono sampai ke Pluit. Pembangunan gorong-gorong Kurang lebih 16. Yang pembangunan gorong-gorong itu dari mana ke mana, Pak? MT Haryono sampai ke Pluit. Itu anggarannya berapa, Pak? 16. Tapi nanti beginilah, nanti ada kajian lebih detail. Kalau sudah nanti gambarnya kayak apa saya buka semuanya nanti. Ya saya buka kira-kira seperti apa. Karena memang kalau kita mengikuti cetak biru ini akan lama sekali. Dan ini kejar-kejaran dengan intensitas hujan yang
kadang-kadang tinggi, kemudian juga pembangunan di kawasan-kawasan yang juga cepat sekali. Itu kan memperbanyak aliran air di atas tanah, sehingga diperlukan sebuah terobosan itu. Mulai kapan? Mulai kapan? Ya pengennya cepet-cepetan aja, nanti MRT mulai, kemudian monorelnya mulai, kemudian deep tunnelnya dia mulai. Pengennya kita nggak pakai APBD lah, mau baru kita carikan investornya. Tapi kalau nanti memang harus diperlukan APBD, ya pakai, nggak masalah. APBD juga siap. Dalam pembahasan tadi saya sampaikan, karena memang kalau kita tidak meloncat melakukan terobosan, kita hanya rutin seperti ini terus ya, mungkin begini terus. Penugasan dari mana ke mana Pak mungkin? Proyek gorong-gorong. Apanya? Dari mana ke mana? Dari MT Haryono ke Pluit. Nanti rutenya kita tunjukin, karena itu kira-kira kan 40 meter di bawah tanah. Pak, rencana pembuatan sumber-sumber gimana Pak? Sumber resapan gimana? Iya, sama. Itu juga dalam mempercepat itu. Pak, kalau Car Free Net gimana Pak? Car Free Net Pak? Pompa itu kan pompa portable, kalau nggak hujan ya nggak dibunyiin, tapi disiapin udah, siapin. Pak, gorong-gorong itu kan jangka panjang Pak ya? Gorong-gorong itu kan jangka panjang Pak, selesainya Pak. Untuk jangka pendeknya Pak? Ya itu, pompa itu. Pompa. Sistemnya gimana Pak? Ya. Bisa dijelaskan Sistem apa? Ya. Pompa. Pompa ya kalau banjir di sebuah tempat, pompa itu ke sana, sedot, buang ke waduk atau ke sungai yang terdekat. Car Free Net Pak, mekanismenya gimana Pak? Hah? Car Free Night. Car Free Net ya nanti, malam tahun baru. Itu gimana Pak? Kalau hujan nggak jadi hujan. Moga-moga enggak lah, kita berdoa bersama, enggak hujan sehingga bisa kita nikmati malam tahun baru di Sudirman Tamrin. Pak Jokowi ini kan banyak program untuk mengatasi banjir. Mana sih yang menjadi fokus utama Pak? Ini kan banyaknya program untuk mengatasi banjir. Ya fokus yang sesuai dengan blueprint itu, tapi itu kan memang jangka panjang karena perlu pembebasan tanah. Yang paling lama tuh non teknis pembebasan tanah. Perlu waktu. Dengan blueprint itu maksudnya untuk orang-orang paksa yang sudah ada kajiannya sejak masa. Itu yang di luar, yang itu kan sudah berpuluh-puluh tahun itu kan ini mau kita percepat itu loh, kayak pengerukan sungai, kayak normalisasi Pesanggerahan, Ciliwung, Angke, Sunter, Krukut dan lain-lainnya. Pak, itu kan proyek gorong-gorong yang di kanal itu kan sudah ada kajiannya dari masa Bang Yos ya? Nggak tahu. Kalau ada berarti kan tinggal laksanakan toh. Oh, berarti tinggal meneruskan aja dari yang pernah dikaji oleh Nggak tahu, saya belum tahu karena yang ini yang memang kalau itu sudah ada malah tinggal melaksanakan, ya kan? Pak, kalau saya yang baik gunakan laksanakan. Ini kan banyaknya program ini, apakah tidak akan membuat Bapak jadi semakin tidak fokus ya Pak? Belum, malah semakin fokus dong. Semakin fokus mengatasi banjir kok semakin tidak fokus. Nah, kalau saya lari kemana-mana tidak fokus, ini lebih fokus malah. Ya, Makasih Pak. Jaki lo gede banget loh. Hitungannya berapa Pak? Kalau berapa kubik air yang bisa? Kubiknya bukan, ya dikalikan aja 16 kali 16 kali 230 tadi. Kilonya tadi. Pak Jokowi kilonya berapa Pak? 23 kilo. 23 kilo. Udah kalikan aja berapa bisa tampung gitu. Oke. Pak, emang DKI ada rencana meninggalkan premium nggak? Udah. Nggak ada Pak? Oh Pak, yang tentang gorong-gorong tadi itu rencananya gimana Pak? Iya, lagi tanya Mbak. Yang pembangunannya dari mana ke mana? Pak, kembali ke deep tunnel lagi Pak. Balik lagi ke deep tunnel lagi Pak. Seberapa efektif Pak deep tunnel itu Pak? Ya, efektif dong. Itu kan sudah digunakan di beberapa negara. Yang deket aja lah di Kuala Lumpur pakai itu. Nyatanya sekarang udah bersih hilang.
Itu maksudnya kalau melihat penerapannya terlambat nggak sih Pak, baru sekarang? Ya nggak tahu, katanya dulu juga ada rencana itu. MRT itu juga sudah 20 tahun, monorail juga 25 tahun, sudah ada semuanya. Bapak udah di tunnel itu saya belum tahu, tapi saya ini mungkin sama, mungkin beda, saya nggak ngerti. Nanti uji kelayakannya ada Pak? Uji kelayakannya maksudnya akan diuji lagi oleh... Diuji apanya? Oh, negara lain sudah ngerjain kok. Diuji, tadi diuji nggak jadi nanti habis waktu saya nguji terus saja. Penerapannya kapan Pak? Segera, sudahlah nanti Januari kita akan putusin banyak itu MRT-nya, kemudian monorailnya kan udah keputus semuanya nanti. Ini kan belum masuk dalam KUA, belum masuk dalam era APBD Pak. Apanya? Ini untuk ya nggak apa-apa kan? Apakah nantinya investor bisa dipakai APBD bisa pakai investor bisa, dua-duanya bisa. Pengennya pakai investor saja. Nilainya kan sangat besar Pak, 16 triliun. Nah iya. Pak, kira-kira siapa Pak investor? Ya nggak tahu. Belum. Tapi sudah ada swasta yang berminat Pak? Sudah ada swasta yang berminat? Investor yang berminat? Belum, tapi nanti Januari kan antri nanti. Kalau udah denger gitu masih antri. Lihat aja, karena visible. Tapi bantuan pemerintah pusat nggak Pak? Karena kalau di Bang Yos dulu tuh 75 pusat, 25 DKI. Nggak usah. Biar segera kita putuskan. Tapi Bapak yakin ini bakal menarik investor Pak? Iyalah. Dengan dana seperti itu? Iya, karena tunnelnya itu nanti tidak hanya untuk air, untuk banjir. Bisa untuk kabel-kabel optik, kabel listrik, bisa untuk air limbah. Tempat buangan air limbah dilewatkan di situ, kenapa tidak? Jadi itu bisa, yang akan digunakan setelah income-nya, banjir ya Pak? Iya, kemudian bisa pakai untuk tol, kenapa tidak? Banyak, jadi karena memang penggunaannya tidak hanya untuk masalah banjir aja. Berarti di negara lain juga sudah ada, iya, hanya kita nanti di sini penggunanya ditambah. Itu tadi mungkin untuk saluran air baku, PDAM ya kan, untuk kabel listrik, kabel telepon, kabel optik yang lain bayar, tapi terus apalagi untuk air limbah semuanya, artinya pemasukannya dari situ, kemudian dari tolnya. Nantinya dinas terkait yang akan mengerjakan ini dinas PUK atau dinas tata air Jakarta Pusat? Kalau itu mestinya PU. Mestinya langsung PU ya Pak, dinas PU. Nanti akan karena berkaitan dengan air dan berkaitan dengan jalan tol. Tapi ini diyakinin lagi tidak akan kerjasama dengan pemerintah pusat ya Pak? Apanya? Ini untuk investor. Kalau enggak DKI. Udah tanpa bantuan pusat ya Pak? Apanya? Tanpa bantuan sementara ini belum kepikir ke sana. Tapi Bapak sudah pegang blueprint-nya Pak? Blueprint-nya? Kalau belum pegang ya nggak bisa ngomong dong. Nanti dong Pak, mekanisme karprinnya gimana Pak nanti Pak? Pak, selain itu mekanisme karprinnya nanti gimana? Mekanisme gimana? Ya sudah datang ke situ parkir jalan udah. Terus nanti kira-kira untuk pengalihan arus. Nanti ada karpri naik. Karpri nah ini dinaikkan. Nanti ada berapa kira-kira berapa yang turun Pak dari kepolisian gimana gitu Pak? Rencananya ada berapa kepolisian yang turun untuk menjaga karpri? Oh, tanya ke Pak Kapolda dong. Masalah keamanan dan lain-lain. Apa? Di tunnel itu termasuk yang terobosan rahasia yang Bapak selama ini bikin itu Pak? Tahu. Pak, buka dong Pak. Udah ya teman-temannya, udah. Iya. Iya Pak, itu yang terobosan rahasia itu. Nggak boleh ada rahasia Bapak. Ada rahasia ya. Sekarang rahasia dulu. 1 Januari ya Pak? Mau bikin kejutan apa Pak? Oke siap.